Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang kembali, selamat bertemu kembali dengan saya, Kak Gunawan Prasetyo, sebagai narasumber pada materi. Maaf ya, ini saya agak bindeng ya, agak bindeng sebab habis masuk angin, masuk angin. Oke, pada episode kali ini saya akan membawakan materi kepramukaan, yaitu Pramuka Indonesia. Oke, Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata Pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari kata Poromuko, yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamong saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan terarah. Praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dalam metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Maaf, agak bindeng ya. Gerakan Pramuka dipimpin oleh Ketua Kuartir Nasional yang saat ini dijabat Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Waseso. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian, dan peristiwa pada sekitar tahun 1960, karena di materi sebelumnya sudah tertera ya sejarah-sejarahnya dari sebelum perjuangan itu ya, sebelum masa perjuangan sampai perjuangan. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu 1. Pidato Presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. 2. Diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, yaitu tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggota dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Yang ketiga, pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Kemudian yang ke nomor 4,
pelantikan Wapinas, Warnas, dan Warnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 pula dilangsungkan Devil Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada khalayak. Sejak itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kepres RI nomor 238 tahun 1961 perlu ada pendukungnya, yaitu pengurus dan anggotanya. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS, yang di dalamnya terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian. Badan pimpinan pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17845, yaitu terdiri atas MAPINAS beranggotakan 45 orang, diantaranya duduk dalam Kuarnas 17 orang, dan dalam Kuarnasri itu ada 8 orang. Namun dalam realisasinya seperti tersebut dalam Kepres RI nomor 447 tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota MAPINAS menjadi 70 orang. Dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang diantaranya sebagai anggota Kuarnas dan 8 orang diantara anggota Kuarnas ini menjadi anggota Warnari. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka, yaitu yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Gerakan Pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Prinsip Gerakan Pramuka. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan, penghargaan berupaya tanda kecakapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Anggota pramuka terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda adalah peserta didik Gerakan Pramuka yang dibagi menjadi beberapa golongan, di antaranya yang pertama, golongan siaga merupakan anggota yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun. Para anggota yang menjadi tingkatan siaga ini adalah para anggota yang menjadi tingkatan siaga adalah anggota-anggota yang memiliki rentang usia dari 7 tahun hingga 10 tahun.
Kategori ini dinamakan pramuka siaga yang diambil dari istilah untuk merujuk perjuangan masyarakat Indonesia ketika seluruh rakyat mensiagakan dirinya untuk mencapai proklamasi kemerdekaan dengan pembentukan organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Dalam pramuka siaga, satuan terkecil di dalamnya disebut dengan barung. Kemudian, perkumpulan beberapa barung akan disebut perindukan. Dalam setiap barung akan memiliki anggota tingkatan siaga, sekitar 5 hingga 10 orang, yang terdiri dari pimpinan barung serta anggota barung. Pimpinan barung utama akan disebut sulung dan menjadi pimpinan perindukan. Tingkatan siaga juga memiliki 3 tingkatan, mulai dari mula, bantu, dan tata. Golongan penggalang yang kedua, golongan penggalang merupakan anggota yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Tingkatan pramuka selanjutnya adalah pramuka penggalang. Anggota tingkatan penggalang berada pada rentang usia dari 11 hingga 15 tahun. Istilah penggalang merujuk pada penggalangan perjuangan rakyat untuk mempersatukan diri mencapai kemerdekaan dalam peristiwa bersejarah Kongres Pemuda. Satuan terkecil pada pramuka penggalang dikenal dengan istilah regu. Sementara satuan dari beberapa regu tersebut disebut pasukan. Dalam satu regu akan berisikan sekitar 5 hingga 10 anggota pramuka penggalang. Mereka akan dipimpin oleh pinru atau pemimpin regu. Para pemimpin regu juga akan memiliki pimpinan regu utama atau yang disebut pratama. Ada 3 tingkatan dalam pramuka penggalang, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, serta penggalang terak. Kemudian yang ketiga yaitu golongan penegak, merupakan anggota yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Pramuka penegak merupakan tingkatan yang berisikan anggota ekstrakurikuler ini dalam rentang usia dari 16 hingga 19 tahun. Istilah penegak ini diambil dari proses penegakan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pramuka penegak. Satuan terkecil di dalamnya disebut dengan sangga. Sementara satuan dari beberapa sangga disebut dengan ambalan. Dalam satu sangga akan terdiri dari 7 hingga 10 anggota pramuka penegak yang dipimpin oleh seorang pemimpin sangga. Para pemimpin sangga juga memiliki seorang pemimpin sangga utama atau yang disebut pradana yang akan memimpin sebuah ambalan. Pramuka penegak juga dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu penegak bantara serta penegak laksana. Yang keempat yaitu golongan pandega, merupakan anggota yang berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Pramuka pandega adalah tingkatan untuk para anggota pramuka usia dewasa, mulai dari usia 20 sampai 25 tahun dan biasanya berada di tingkat universitas. Anggota yang berusia di atas 25 tahun berstatus sebagai anggota dewasa. Anggota dewasa gerakan pramuka terdiri atas tenaga pendidik, yaitu pembina pramuka, pelatih pembina, pembantu pembina, pamong saka, dan instruktur saka. Kemudian fungsioner, yaitu ketua dan andalan kuartir atau ranting sampai dengan nasional, staf kuartir dari ranting sampai dengan nasional, majelis pembimbing dari gudep atau gugus depan sampai dengan nasional, kemudian pimpinan saka dari cabang sampai dengan nasional, kemudian anggota gugus dharma gerakan pramuka. Nah, gerakan pramuka Indonesia memiliki 17.103.793 anggota per 2011. Sudah lama ya, menjadikan gerakan pramuka sebagai organisasi terpanjang terbesar di dunia. Itu waktu dulu ya, tapi sekarang alhamdulillah kemungkinan masih. Kemudian berdasarkan resolusi konferensi kepanduan sedunia tahun 1924 di
Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas. 3 sifat atau ciri khas, yaitu nasional. Organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Internasional, organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Kemudian universal, kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Kemudian lagu pramuka, Haji atau H. Mutahar, atau mungkin Haji ya, H. Mutahar itu. H. Mutahar salah seorang pejuang, pengubah lagu, dan tokoh pramuka menciptakan sebuah himne pramuka bagi gerakan pramuka. Lagu itu berjudul Himne Pramuka. Himne Pramuka menjadi lagu yang selalu dinyanyikan dalam upacara-upacara yang dilaksanakan dalam gerakan pramuka. Yang syair lagu Himne Pramuka adalah kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya ku dharmakan, Dharma ku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Nah, itu himne pramuka. Kemudian kode kehormatan. Kode kehormatan dalam gerakan pramuka terdiri dari 3 janji yang disebut Trisatya dan 10 moral yang disebut Dasa Dharma. Khusus untuk golongan siaga, kode kehormatan terdiri dari 2 janji yang disebut Dwi Satya dan 2 moral yang disebut Dwi Dharma. Dan Trisatya Pramuka dan Dasa Dharma Pramuka sudah saya jabarkan di video sebelumnya, materi sebelumnya itu ya. Sekarang saya mau bahas Dwi Dharmanya. Dwi Dharma merupakan Dwi Dharma mempunyai 2 arti, yaitu Dwi adalah 2, Dharma adalah pengalaman. Jadi pengertian dari Dwi Dharma yaitu 2 pengalaman anggota pramuka yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Berikut adalah isi dari Dwi Dharma. 1. Siaga patuh kepada ayah dan ibunda. 2. Siaga berani mengambil sebuah keputusan. Setiap isi Dwi Dharma mempunyai histori atau arti yang perlu diketahui oleh seorang pramuka. Pramuka adalah patuh kepada orang tua, yaitu ayah dan ibu. Pramuka siaga wajib mengamalkan ini, yaitu tidak boleh membantah apa yang dikatakan oleh kedua orang tua dan harus selalu berbakti kepadanya. Kedua, pramuka siaga harus mempunyai keberanian untuk mengambil sebuah keputusan. Hal ini tidak akan berpengaruh kepada kepribadian seorang anggota pramuka untuk menjadikan Anda pemimpin yang layak. Kemudian Dwi Satya, hampir sama halnya dengan Dwi Dharma, Trisatya, serta Dasa Dharma. Dwi Satya juga berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti Dwi adalah 2, sedangkan Satya adalah kewajiban. Maksudnya adalah 2 kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Yang pertama, berjanji akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Yang kedua, setiap hari harus berbuat kebaikan. Setiap hari berbuat kebaikan. Isi Dwi Satya memiliki makna setiap anggota wajib untuk bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban Tuhan Yang Maha Esa serta mengikuti tata krama yang ada dalam keluarga dan berbuat baik kepada anggota lain serta kepada masyarakat. Isi Dwi Dharma, Dasa Dharma, Trisatya dan Dwi Satya pramuka perlu Anda amalkan sebagai seorang pramuka. Semuanya berisi kebaikan sehingga tentunya akan mengembangkan diri Anda. Kemudian kita akan mengenal pramuka lagi. Lambang pramuka yaitu adalah tunas kelapa. Nah, pramuka atau praja muda karena merupakan anak muda yang suka berkarya. Kegiatan kepramukaan berdasarkan pada suatu proses pendidikan yang membentuk watak akhlak
dan budi pekerti luhur seorang dengan kegiatan yang menarik, sehat, teratur, menyenangkan, dan terarah. Dikutip dari buku Panduan Wajib Pramuka Super Lengkap yang ditulis oleh Jainuddin Yusuf dan Tini Rustini 2016-9, Gerakan Pramuka Indonesia memiliki suatu lambang yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro. Oh, ini sebenarnya Sunario Atmodipuro. Bentuk lambang Pramuka Indonesia merupakan gambar bayangan atau silhouette tunas kelapa yang sesuai dengan surat keputusan Kuartir Nasional nomor 06/KN/72 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1972. Lambang Pramuka Indonesia dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama kuartir atau satuan, tanda pengenal, dan alat administrasi gerakan pramuka. Lambang pramuka dimaksudkan untuk mengingatkan menanamkan karakter dalam arti kiasan yang ada di dalam lambang tunas kelapa pada setiap anggota pramuka. Berikut lambang pramuka Indonesia yang digunakan sebagai tanda pengenal yang dimiliki setiap anggota pramuka. Adapun arti kiasan lambang pramuka Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, buah kelapa atau nyiur dalam keadaan tumbuh yang dinamakan cikal. Artinya, pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Yang kedua, buah kelapa atau nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Artinya, pramuka adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat, kuat dan ulet, serta tekad yang besar dalam menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja. Artinya, pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam keadaan kondisi apapun. Yang keempat, kelapa atau nyiur dapat tumbuh menjulang tinggi. Artinya, setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima, akar kelapa atau nyiur kuat. Artinya, pramuka memegang dasar-dasar atau landasan yang baik, benar, dan kuat. Yang keenam, kelapa atau nyiur adalah pohon yang serbaguna. Artinya, pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Melalui lambang pramuka Indonesia, setiap anggota pramuka diharapkan dapat mengamalkan dan mempraktekkan ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat di sekelilingnya. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Mohon maaf agak bindeng ya, karena habis sakit. Oke, dan untuk soal-soalnya ini tadi materi-materi tentang lambang pramuka ya, dan pramuka-pramuka sudah saya jabarkan di sini, dan untuk soalnya di link deskripsi. Dan untuk untuk jawabannya nanti bisa dikirimkan ke pembina, karena tergantung pembinanya mau dikirim kemana, terserah pembinanya. Oke, cukup sekian. Maaf ya, cukup sekian saya pemberian materi pada episode kali ini, materi pramuka tentang lambang pramuka ya, lambang pramuka Indonesia. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.